pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai BLT oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. KB, keluarga berkuasa, rusak negeri ini. Diawali dengan rusaknya tatanan hukum kita. Termasuk para pengusung yang mendukung Gibran diloloskan sebagai cawapres. Ketika tidak ada lagi keadilan, keadilan itu teratas, di bawahnya baru hukum. Ketika tidak ada lagi keadilan, maka hukum dengan mudah dicabik-cabik, diatur-atur sekehendak hatinya. Ya, itu fakta. Fakta hari ini yang terjadi begitu. Nepotisme, Jokowisme. Ini yang diusung oleh PSI ya, Jokowisme. Jadi PSI sedang mengkampanyekan cara-cara buruk dalam bernegara. Kan begitu. Cara mengatur-atur untuk kepentingan pribadi dan keluarga dengan mengubah-ubah undang-undang sekehendak hatinya. Gila ini. Tanda kejatuhan Jokowi semakin dekat. Ya, kampus-kampus bergerak, kampus-kampus bicara, luar biasa, banyak sekali. Coba kita runut satu persatu ya. Konon katanya sudah 11 kampus. Nanti kita cek. Unpad, ya ini Unpad, Seruan Kebangsaan Universitas Pajajaran untuk Demokrasi. Nah, kita dengarkan selintas ya. Karena cukup panjang juga di hampir 7 menit. Presiden Joko Widodo. Indeks persepsi korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law, pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu, institusi, serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etik. Ya, Profesor Ganjar Kurnia yang menyatakannya sebagai Ketua Senat Unpad. Seingat saya Pak Ganjar Kurnia ini sebelumnya Rektor Unpad. Jadi luar biasa, ini bukan kaleng-kaleng ini. Kita lihat di belakang ada Pak Mehmet Hamdan yang saya kenal ya, ada Teh Fisara yang pakai kacamata. Ini bukan orang-orang biasa-biasa saja, ini orang-orang yang punya pengaruh. Hati-hati ini Unpad. Nah, ini pernyataan Ibu yang barusan ya. Kita dengarkan 2 menit. Genderang Universitas Indonesia
bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh menampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir. Ya, inilah yang terjadi. Sumber daya alam dikeruk oleh orang-orang yang tak jelas siapa, hanya segelintir saja. Ini akibat dari korupsi, kolusi, nepotisme yang tidak diberantas dengan benar oleh KPK, oleh semua stakeholder yang terkait. Maka UI memberikan peringatan, maka UNPAD memberikan peringatan, maka UII memberikan peringatan, dan banyak lagi kampus-kampus lainnya. Kita lihat nanti ya. Dahsyat ini hanya beberapa hari menjelang pemilu. Ini bahkan seorang Denny Siregar pun memposting ini ya. Ini undangan terbuka Universitas Ahmad Dahlan. Oh, ini dari UI. Kemudian Universitas Hasanuddin, Forum Guru. Kemudian dari UNAD, dari UAD, UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lambung, Mangkurat. Tuh, dahsyat sekali. Semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Hari ini kampus bergerak. Ini Unhas yang menyatakan sikap pada pemerintahan Jokowi. Menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Ya, jelas ya tuntutannya. Buat nyaman demokrasi, jangan lakukan intimidasi, tidak cawe-cawe. Yang ini harus segera dijawab oleh pemerintah. Ini dari Unhas. Ini dari mana nih? UGM. Kita lihat. Dari mulai menyatakan Presiden boleh berkampanye berpihak, kemudian menunjukkan kedekatan dengan Capres dan Koalisi Indonesia Maju, sampai kemudian bagi-bagi bansos terus, terutama di Jawa Tengah. BEM UGM merasa salah memberikan gelar tersebut atau malah semakin yakin? Semakin yakin, Mbak. Dan justru itu beliau menjawab sendiri bahwa ya memang beliau adalah alumnus paling memalukan. Dan itu sudah dipertegas dengan sikap dari Sivitas Akademika UGM. Baru aja kemarin hari Rabu ya,
dari Sivitas Akademika membuat sebuah petisi yang bernama petisi Bulak Sumur. Sedangkan apa yang udah dibuat oleh teman-teman BEM UGM kemarin, kita sudah membuat maklumat Bulak Sumur. Jadi satu pasangan yang mungkin jadi wujud bahwa memang ya kita sebagai keluarga besar alumni Gajah Mada punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Pak Jokowi selaku kita bahwa apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi ini keliru dan salah. Kita paham ya bagaimana karakter Pak Jokowi. Oke. Nah, ini tadi udah sama ini ya. Ini tadi udah. Apalagi nih terakhir apa nih? Nah, ini sih nanti deh di akhirnya kita bahas. Kita akan coba masuk dulu ke sini. Tanda kejatuhan Jokowi semakin dekat. Kampus-kampus terus bergerak. Ada guru besar UI yang kritisi pemerintahan Jokowi. Ada guru besar UGM kritik Jokowi. Ada rektor UII dan segenap Sivitas Akademika. Ada dari UMY. Ada dari Universitas Lampung Mangkurat. Ada dari UAD. Oh, ini luar biasa ini. Kampus-kampus menggeliat. Ya, kita lihat. Nah, ini nih yang sudah dirapikan. Ya. UGM Yogyakarta, UII Yogyakarta, Unhas Makassar, UNAD Sumbar, Unpad Bandung, ULM Banjarmasin, Unmul Samarinda, Universitas Indonesia UI, UAD Yogyakarta, Unhair Ternate, UIN Jakarta. Ini hanya dalam 1-2 hari, dan saya yakin besok lusa ini akan terus bertambah. Kalau sekarang 11 mungkin nanti 111 ya. Sangat boleh jadi, bukan tidak mungkin.